sekarang. Anda bisa menceritakan bagaimana perjalanan Anda dan juga Mama, Tante Desi untuk menjemput dari adik tercinta Manohara ini? Ya, dari news yang didapat dari Mama, kita langsung take the first flight, take a taxi and drove ketemu Mano. Oh, sedang tidak sehat ya, nggak apa-apa. Oke, ada mungkin persiapan-persiapan tertentu mungkin yang dilakukan oleh Tante Desi dan juga Mbak Dewi ini ya selama di sana. Karena kan pasrah, ketemu atau tidak ketemu dengan Manohara, yang penting kita sudah mencoba. Iya, Tante Desi bagaimana untuk mengantisipasi persiapan waktu di pesawat itu? Saya berdua sama Dewi berpegangan tangan, lalu saya katakan, Dewi, kita ini tinggi sekali di atas langit ya. Kita pasrahkan, kita saat ini kalau kita jatuh juga kita bisa jatuh gitu. Jadi pasrah, berdoa dan berusaha itu udah, saya rasa itu udah jalan terbaik ternyata gitu loh. Tapi kita memang harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi selebihnya kita juga harus pasrahkan bahwa apapun usaha kita semaksimal mungkin itu akhirnya Tuhan juga yang menentukan gitu. Dan ini sekarang sudah berbuah hasil ya. Manohara, keberanian yang luar biasa yang Anda berikan dan akhirnya Anda bisa kembali ke Indonesia. Lalu pada saat itu di mana dari pihak kerajaan Kelantan sendiri, apakah tidak mengetahui Anda mencoba untuk lari atau bagaimana? Suami Anda di mana pada saat itu? Pertama pas Mano keluar di lantai 3 ya, pas Mano mulai pencet alarm, mereka udah mau tarik sama bodyguard kayak pas Mano di pesawat ya, lumayan kasar. Tapi ada salah satu bilang hati-hati, ada kamera lift. Mereka langsung stop. Jadi mereka cuma blok lift, mereka nggak mau pegang lagi. Lalu saat itu Raja sendiri datang coba tarik Mano, tapi Mano masih nggak mau gitu. Makanya mereka telepon dokter untuk kasih tranquilizer, mungkin biar lebih gampang ya untuk. Itu semacam suntikan biu atau? Iya, kayak tranquilizer. Lalu tanya ini apa, karena nggak apa-apa, cuma tranquilizer, relax aja gitu, nggak apa-apa. Tapi dianggap sebagai obat penenang. Iya, tapi saat itu security sama polis langsung naik, jadi mereka ambil ambulannya udah, alhamdulillah. Tidak ada perlawanan mungkin dari pihak Kelantan sendiri, baik dari Raja atau mungkin dari suami Anda sendiri? Iya, suami coba tarik-tarik, tapi maksudnya setelah Anda keluar dari lift? Setelah keluar dari lift, ya dia bilang enggak, saya nggak boleh keluar, dia properti saya, istri saya itu. Tapi Singapura bilang ini bukan Malaysia, authority Singapura bilang we believe in human rights ya, jadi you can't force her to do anything. Kalau dia mau pergi, she can leave in her own free will. Kalau enggak, dianya akan ditahan. Jadi which one, either let her go or you go to jail. Atau dia yang akan ditahan. Iya. Lalu tanggapan dari suami Anda sendiri seperti apa? Nggak tahu, abis Mano tinggalkan base-nya, Mano udah nggak ketemu lagi sampai sini. Sampai dengan sekarang, tidak tahu kabarnya hingga saat ini? Tidak tahu sama sekali. Iya, Tante Desi, bagaimana Anda mencoba komunikasikan dengan pihak Singapura? Jadi saya waktu di mobil itu saya membujuk Dewi ya, nanti kita sabar aja ya, nanti kita di hotel kita begini bla 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 gitu. Tiba-tiba sopir taksinya bilang, Ibu nanti coba sekarang telepon 999 gitu. 999 itu kepolisian, dan setelah saya telepon kepolisian itu ternyata kepolisian itu langsung kurang dari setengah jam itu langsung di situ. Dia nggak lagi mau mendengarkan pihak sana, pihak sini. Jadi begitu terima laporan langsung bertindak, itu yang juga sikap yang perlu kita tiru ya, luar biasa gitu dari kepolisian Singapura yang luar biasa. Berarti kesigapan dan juga kesiapan dari mereka juga ya, seperti itu. Oke, dan pada saat Anda sudah berhasil lepas ini dari hotel ya, kemudian Anda buru-buru untuk menuju ke Bandara Changi ya, menuju ke airport gitu. Dan tampak sekali ketergesa-gesaan pada saat itu. Kira-kira jam berapa persisnya? Masih ingat? Pas pagi, jadi keluar dari bis mulai jam 8 malam, kita pergi ke airportnya jam 3:30 pagi. Sebegitu terburu-burunya, padahal sudah ada pengamanan yang cukup ketat. Iya, Terus nggak sabaran juga cukup takut ya, soalnya Mano ngalami kadang-kadang kalau if you wait too long bisa nggak jadi lagi, jadi Mano udah mau buru-buru pulang. Jadi pengalaman yang pernah Anda rasakan ya. Apakah memang selama di sana Anda tidak pernah diberi kesempatan untuk keluar atau hanya diisolasi di dalam? Di sana sangat diisolasi ya, walaupun keluar itu di control, jadi udah di planning. Jadi oke, Manohara hari ini kamu dengan Titi harus ke lihat boat show atau apa, like there is different activities. Itu pas di film benar-benar di planning. For example, once kita ke gunung, ke Fraser Hill, terus ada mapnya Fraser Hill ya, katanya oke, Mano keluar dari mobil, pura-pura jalan ke map, lihat terus senyum, suruh Titi panggil, itu semuanya
di planning in advance gitu, baru di film. Siti itu suami. Ya. Terus kalau ada yang part yang mana senyum atau mana dorong atau apa, itu diedit keluar, di cut nantinya dari Berarti memang videonya. seperti kabar yang selalu kita terima Tante Desi ya, bahwa Manuhara baik-baik saja. Manuhara tidak ada apa-apa karena dia selalu tersenyum, melambaikan tangan seperti itu. Tapi sempat pada suatu momen, kalau tidak salah kita lihat juga di media, Manuhara seakan memberikan tanda. Menurut Tante Desi, ya, tanda seperti ini. Itu ya, itu dengan Dewi kakak kalau misalnya kita Bisa cerita bagaimana bisa menimbulkan tanda seperti ini? kalau biasanya kita kalau di mall atau apa, terus for example a guy comes up, kalau ada laki-laki ngomong, terus kita discreetly mau sini dong biar bisa dia pergi ya, biasanya it's only like that. Kita belaga gini-gini aja, atau mana biasanya taruh cincin on this finger, on this hand untuk kasih tahu. Tapi pas mana lihat banyak kamera ya, terus ada kamera banyak dari Indonesian television shows juga, orang pikir wah ini kesempatan buat show sign, and dari pihak kerajaan juga sempat bilangin Mano, ini ada media, jangan ngomong, don't you dare talk. Jadi pas lewat Mano kasih as much as I can without being too suspicious, Mano kasih tahu. Luar biasa sekali, sebuah tanda yang memang sangat membantu sekali ya, dan tidak lepas mungkin dari peran Tante Desi waktu kecil ya, memberikan ini adalah tanda untuk istilahnya tanda bahaya seperti itu. Oke, saya masih harus break dulu ya, karena kita akan lanjutkan lagi perbincangan lagi nantinya.